Hmm. Jadi kita nggak boleh udah maskernya nanti buat kapan-kapan pakai lagi, kapan-kapan. Nah itu kan sudah nempel, udah dari mana-mana gitu loh. Kan bisa aja kita udah tercemar dari mana-mana ya. Jadi harus langsung diganti maskernya. Nah sekarang ngomong masalah masker dulu. Yang paling canggih, kan sekarang mereka ngomongnya harus 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis gitu ya. Kita udah pakai, sebenarnya ada yang paling canggih ya Bapak Ibu ya, yang bentuknya kayak masker tapi bukan masker. Itu namanya adalah air purifier. Ya, nanti kapan Bu Mifi boleh bagi air purifier. Istri saya pakai yang air purifier itu, yang orang bilang masker sultan. Ya. Kenapa disebut masker sultan? Ya karena nempel di mukanya dia ya. Nanti Bapak Ibu boleh cari ya. Itu harganya sekitar 2,5 juta. Makanya namanya masker sultan ya. Itu bisa dipakai beberapa lama iya, karena dia sebetulnya bukan masker, tapi dia adalah penyaring udara. Ya. Kemudian ada versi lebih murahnya. Saya mungkin akan tunjukkan video ke Bapak Ibu punya saya. Ya, jadi saya tunjukkan. Apakah videoku udah kelihatan? Nah, Ya. ini masker saya ya. Ini bukan masker Bapak Ibu ya. Ini adalah air purifier ya, ditempel di hidung, air purifier. Ini saringannya. Kelihatan ya Bu Mingve ya. Saringannya itu ada 3 lapis, ya 3 lapis. Dan lapisan yang paling penting adalah yang paling belakang. Yang paling belakang itu HEPA. Ya, HEPA itu yang bisa menangkap virus. Ya. Nah ini ya lapisannya HEPA. Jadi ini ada 3 lapis ya, hijau, hitam, ya, kemudian sama putih. Ya. Yang putih itu ini. Nah ini ada kipas anginnya. Jadi saya kalau pakai ini agak naikkan dikit Dok, nggak kelihatan Dok. Agak yang naikkan. ini. Ya. Ini putih nih, ya. Kalau yang menunjukkan agak naikkan. Ya, ya. Nah, yang hitam enggak kelihatan karena di tengah, ya. Oh ya. Ini kalau sudah kotor baru kita ganti, ya. Kita ganti. Masanya juga gampang, cuma gini doang. Terus tadi kita tunjukkan ada kipasnya ya. Nah, ini juga kipasnya nggak langsung ngantem ke hidung lewat atas ya. Ini bukan aku jualan masker ya. Ini bukan masker, ini penjernih udara ya. Saya pakai terutama kalau saya nyetir mobil ya, karena kalau nyetir mobil itu butuh bernafas ya, kalau nggak bernafas ya setengah mati kita. Nah ini pakai magnet ditutup, ini pakai ini. Ya. Jadi itu masalah masker. Sekarang kami udah nggak pakai ya, karena kami sudah pakai air purifier ya. Yang Dokter Ira di klinik punya 2 ya, yang satu dikasih orang yang 2,5 juta itu ya, dikasih oleh pabrik obat. Ya terima kasih ya mereka perhatian sama kami ya supaya kami aman ya. Terus yang kedua kemarin saya beli karena itu ada umurnya Bapak Ibu 4 sampai 6 jam. Demikian juga dengan yang punya saya ini umurnya 4 sampai 6 jam ya, baterainya 4 sampai 6 jam. Ini di charger ulang. Sehingga kalau sampai baterainya habis ya fungsinya kayak masker biasa. Cuma bernafasnya kan jadi berat ya karena enggak ada yang angin yang dorong masuk. Ya cuman itu doang bedanya di sana. Ya. Tuh. Berapa Dok? Boleh tahu Dok? Berapa yang harganya yang kedua itu Dok? Sebutin aja mereknya kalau mereka mau beli boleh. Silakan ya. Ini mereknya Xiaomi. Ya, aku kenapa pakai itu ya, Xiaomi brand yang terkenal di Cina ya, dan Cina sudah terbukti bebas ya, bebas dari COVID ya. Mestinya mereka juga sudah dikenal di sana ya. Ini ada 2 tipe Bapak Ibu ya. Tipe yang punya saya yang kecil ini tipe Q5. Yang saya sarankan kalau Bapak Ibu cari yang lebih mahal yaitu Q7 ya, Q7 ya. Karena lebih lebar itu nutupnya lebih enak ya Bapak Ibu ya. Ini saya beli terlalu kecil. Lebih mahal sedikit. Itu sekitar 300.000 harganya. Ya 300.000. Kalau filternya kalau nggak salah isi 5 itu sekitar 150 ribuan ya untuk filter yang diganti di dalamnya itu. Gitu. Kita jadi jualan masker. Enggak lah, ini penjernih udara ya. Jadi inilah solusi karena problem saya kalau nyetir itu suka kalau jarak jauh terpaksa saya turunkan karena saya nggak bisa nafas. Dan takutnya saya kalau saya kehabisan udara, saya jadi ngantuk Bapak Ibu. Ya oksigen kurang itu ngantuk. Jadi ini solusi buat saya gitu loh. Ya. Oke, masalah masker sudah. Menjaga jarak juga sudah, menjauhi kerumunan sudah, mengurangi mobilitas juga sudah dijelaskan Bu Mingve. Jadi saya cuma ngomong masalah mencuci tangan sama memakai masker. Ya Dok,
Ada satu dok tadi herd immunity itu dok. Kalau Oh, sekarang ini baru tercapai 10% yang divaksinasi. Kira-kira loh dok, untuk kita di sini ini butuh berapa lama ya dok untuk mencapai herd immunity ini dok? Karena ini kita tergantung oleh herd immunity ini untuk penyebarannya, memutus rantai penularannya. Benar nggak dok? Ini jawabnya sulit ya. Sulit itu gini. Jenis virusnya itu menentukan gitu loh. Menentukan kalau kita mau bebas dari infeksi atau tidak. Contoh ya. Bu Mingve sama saya pasti ngalami karena kan kita lahir di tahun 60-an ya. 60-an kita lahirnya, pasti kita ngalami yang divaksin cacar yang di paha. Oh iya. Masih ada enggak? Enggak ada kan? Karena sudah tercapai herd immunity. Jadi cacar sudah punah. Itu contohnya imunisasi. Kalau imunisasinya sukses, kita nggak diimunisasi lagi karena sudah hilang. Nah, cacar itu salah satu yang menunjukkan bahwa herd immunity sudah tercapai. Terus yang pernah digembar-gemborkan beberapa tahun belakangan, ya waktu zaman saya di puskesmas atau anak-anak saya masih kecil ya, itu yang di DPT sama polio sampai berapa kali itu, sampai 5 kali atau berapa kali SD di polio, supaya polio itu hilang. Gitu loh. Itu untuk mencapai kekebalan terhadap polio. Itu yang dilakukan. Ya, memang kita jujur sudah nggak pernah kelihatan lagi lah ya, nggak pernah dengar lagi ada orang polio. Polio itu yang kakinya kecil sebelah loh Bu, kan sudah jarang ketemu kan ya, karena mungkin ya karena kita sudah melakukan imunisasinya dengan baik bertahun-tahun. Kemudian pemerintah pernah melakukan kejutan-kejutan gitu loh. Dalam arti kejutan itu tiba-tiba kita ada, ayo program apa ya, PIN apa aku lupa ya namanya, Pekan Imunisasi Nasional atau apa ya waktu itu ya. Itu yang memberikan kita polio. Ya. Jadi akhirnya kita Indonesia bisa bebas polio. Sekarang balik ke kasusnya corona. Sebelum ngomong corona, aku mau nanya Ibu Mingve. Jadi salahmu kamu nanya aku, ganti tak tanya sekarang. Aku mau nanya. Itu virusnya virus flu loh Bu, virus influenza corona itu. Jadi virusnya virus biasa-biasa aja. Kalau dilihat dari virus flu-nya, itu biasa. Terus pertanyaanku sama Ibu, yang namanya flu influenza itu loh, memangnya kita udah herd immunity belum? Dari virus yang zaman dulu deh. Tiap tahun ya masih aja batuk pilek itu. Nah ini kan virusnya sama. Tapi yang kita concern itu tidak menimbulkan kematian itu loh. Nah, sekarang kalau kita ngomong loh, kalau virus-virus flu yang zaman dulu menimbulkan kematian enggak? Kita setahun dulu, zaman dulu ya, zaman aku nggak punya Bicom, itu setahun bisa 3 kali loh aku kena flu, kena pilek itu. Sebelum zaman Bicom. Punya Bicom sudah nggak pernah pilek lagi, makanya paling nervous sekarang. Begitu flu dikit sudah nervous. Nah kalau kita ngomong virus flu yang zaman dulu itu menimbulkan kematian enggak? Kayaknya sudah enggak ya, sudah aman, sudah baik-baik aja ya. Nah nanti suatu ketika, menurut prediksi saya, corona akan jadi seperti itu. Dia tetap akan menimbulkan flu, tapi nggak akan menyebabkan kematian yang fatal kayak sekarang. Gitu loh. Kalau sampai herd immunity terus bebas sama sekali dari flu, kayaknya enggak. Karena jenisnya dia adalah jenis yang gampang bermutasi. Gampang berubah banget. Gitu. Ini berita gembira atau berita buruk? Kita akan selamanya sama flu ini ya. Karena flu ini akan bermutasi terus sepanjang waktu gitu ya dok ya. Maka dari itu kita tidak akan bisa mencapai herd immunity-nya itu. Herd immunity dalam artian benar-benar bebas tuh ya. Tapi kalau untuk di fatality nggak sampai fatal iya. Kalau kita lihat dulu ya, gimana sekolah kan batuk pilek itu sering banget ya. Temannya batuk pilek dikit, anaknya ketularan ya kayak gitu itu nanti ya jadinya kayak gitu itu. Yang bisa kita kontrol. Kita pada waktu kita mungkin setelah kita dapat vaksin, kita untuk mendapatkan COVID lagi itu nggak akan fatal gitu ya dok. Karena kita udah mendapatkan vaksin ya seperti flu-flu yang zaman dulu, kita sekarang mendapatkan flu ya oke-oke aja gitu. Kalau umpamanya COVID ini nanti di kemudian hari seperti itu karena kita mendapatkan vaksin akhirnya kekebalan tubuh kita meningkat terhadap COVID dan
tidak menimbulkan kematian gitu? Jawabannya itu ada berbagai faktor gitu loh. Ada Oh. orang juga yang flu-nya biasa-biasa aja juga bisa mati gitu. Karena apa ya? Kalau dia kurangan gizi, tubuhnya nggak bentuk imun. Jadi kalau kita selalu ngomong ya kalau di dunia kedokteran itu ada beberapa hal. Nomor satu, ganasnya virus namanya virulensi. Kebetulan si COVID ini virulensinya tinggi. Ya. Kemudian yang kedua kita ngomong mengenai kontrol lingkungan. Kalau jumlahnya nggak banyak, tentara kita masih mampu ngelawan ya kita lolos gitu loh. Kemudian yang ketiga, kita baru ngomong masalah daya tahan tubuhnya kita bagaimana gitu loh. Kalau daya tahan tubuhnya kita bagus ya kita lolos. Selalu ada 3 komponen kalau kita bicara masalah patogen. Gitu, Bu. Oke, ya Dok. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Dokter Sofyan, selamat siang Dokter Sofyan. Siang Bu, siang Bu. Halo Dok, wah ini tadi ada pertanyaan nih. Bagaimana tentang COVID di luar Jawa, salah satunya ya bisa kita tanyakan ke Dokter Sofyan ya. Bagaimana kalau di Kendari, Dokter Sofyan, untuk COVID-nya apakah seperti di Jawa, seperti saat ini, Dok? Iya Bu, kalau di Kendari sendiri itu kasusnya juga sudah mulai meningkat, itu utamanya pekan-pekan terakhir ini ya. Jadi sebagai gambaran ya, jadi kalau di rumah sakit tempat kami bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, nah itu ruang infeksi senternya itu sudah penuh, bahkan dari awal pekan lalu manajemen rumah sakit itu membuka ruang isolasi tambahan ya. Jadi ada ruang Sakura, Teratai, Lavender, Seruni. Jadi dari 260 bed rumah sakit itu kurang lebih 60%-nya sudah menjadi bed perawatan COVID. Itu pun sudah penuh semua. Jadi seperti itu. Nah, kemudian angka kematian itu kurang lebih 3 atau 4 pasien COVID itu meninggal per harinya itu di RSUD Kota Kendari, jadi seperti itu. Wow. Nah, demikian juga kalau Rumah Sakit Umum Provinsi Rumah Sakit Bahtera Mas itu sudah awalnya ruang isolasinya 43 bed, saat ini ditambah lagi 37 bed, itu pun sudah hampir penuh, jadi seperti itu. Oke, ya, jadi memang kasus COVID di Kota Kendari itu termasuk zona merah, ya, zona merah itu Kota Kendari. Pokoknya, iya Bu. Jadi wali kotanya, ketua DPRD-nya, pejabat-pejabat kadisnya sudah pada kena semua. Bahkan ada beberapa yang meninggal. Jadi seperti itu. Tapi kita kalau Kendari zona merah, Surabaya, Jakarta zona hitam, Mbak, Dokter Sofyan. Nah, kita juga ya nggak tahu ini ya sangat. Saya pikir di Kendari jauh masih lebih baik ya. Tapi ya 11-12 ya, sana juga udah merah. Biasanya kalau udah ini penyebarannya kan yang kena itu cepat sekali. Di sini itu sekarang itu sampai benar-benar kalau dulu itu masih berani keluar rumah dikit-dikit, sekarang itu sungguh mikir mau keluar rumah itu coba kalau kita nggak perlu nggak usah keluar rumah. Kalau mamanya Dokter Sofyan di orang-orang Kendari itu kesadarannya untuk prokes protokol kesehatannya gimana, Dokter Sofyan? Ya, secara umum masyarakat itu kan sudah bosan ya, sudah merasa bagaimana ya. Jadi protokol itu memang betul-betul longgar ya. Jadi tidak usahlah di di masyarakat umum, di masyarakat atau orang-orang yang ada di rumah sakit sendiri itu ya, kesadarannya itu ya baru mulai dibangkitkan lagi ini. Bagaimana misalnya kesadaran mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya, dan sebagainya ya. Jadi bahkan kalau di
apa namanya, di kantor-kantor itu kan sudah dilarang, menghindari makan bersama, ya. Jadi itu juga banyak klaster itu terjadi dari situ. Jadi kalau ada yang kedapatan itu bisa mendapat peringatan keras. Jadi seperti itu. Oke. Jadi nakes di sana juga banyak yang terpapar ya, kena COVID ya, Dokter Sofyan? Iya, Bu. Ya. Iya. Pokoknya kepala rumah sakitnya itu sudah kena semua. Oke. Sudah. Wow, gawat nih. Oke, makasih Dokter Sofyan. Nanti kita kembali lagi ke Dokter Sofyan ya. Terima kasih. Oke. Kita bersyukur loh, Bu. Dokter Sofyan bukan kepala rumah sakit. Kalau dia kepala rumah sakit ikut terpapar juga nanti Dokter Sofyan. Kalau kepala rumah sakit baru terpapar, kalau iya, dokternya enggak, masih belum. Enggak. Oke, kita mau ngomong masalah masker ini. Sebenarnya udah disampaikan oleh Dokter Ali, masker dengan kualitas rendah, Dok. Dokter belum ngomong kalau masker kualitas rendah itu menyebabkan oksigen yang kita hirup juga rendah, Dok. Gimana, Dok? Itu belum yang tentu loh. Justru kualitas rendah itu oksigennya bagus, virusnya ikut masuk. Kan kualitasnya rendah, kualitas tinggi, kerapatannya tinggi, itu yang menyebabkan oksigennya susah masuk. Jadi kelimanya kita kan bingung. Terus kualitas rendah itu bahan-bahannya mungkin menyebabkan alergi, menyebabkan gatal, menyebabkan rasa tidak nyaman. Itu yang kita ngomong kualitasnya rendah gitu loh. Tapi kalau oksigennya rendah, justru kualitas rendah menurut aku oksigennya tinggi itu. Jadi sebenarnya. Nah, kalau kita gimana? Kalau kualitasnya tinggi, kita beli yang kualitas tinggi, tetapi oksigen yang kita hirup rendah. Lama-lama kalau kita memang harus kerja dengan kondisi seperti itu kan, bekerja loh, Dok ya. Diharuskan memakai masker dengan kualitas tinggi, itu gimana, Dok? Jalan keluarnya, Dok?